Halo semua, balik lagi di Mata Hobi dan Gadget. Setelah kemarin kita unboxing sekaligus hands-on Battledog dari Flyme, kali ini kita akan unboxing sekaligus hands-on lagi Battledog, tapi dari brand yang mungkin teman-teman gamer Indonesia, tepatnya mobile gamer Indonesia itu kurang kedengeran lah ya. Apa itu? Ini dia PXN K10. Apa aja sih yang menarik dari PXN K10 ini? Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu dari boxnya ya. Semoga kita tahu spesifikasi sedikit-sedikit tentang si PXN K10 ini. Oke, di depan aja kita udah disuguhin sama bahasa Cina. Jadi ada baiknya sih menurut gua brand PXN ini kalau misalkan emang nanti global, pemasarannya global, ganti bahasanya pakai bahasa Inggris biar teman-teman atau gamer-gamer yang pengen nyobain PXN ini tahu gitu detail spesifikasinya kayak gimana atau si PXN-nya itu seperti apa gitu kan. Terus dia ngasih tahu juga bentuk si PXN-nya ini klasik banget ya, candy bar doang, USB, pokoknya klasik banget lah si bentuk dari PXN. Jadi nggak menarik sih menurut gua si bentuknya ini. Cuman semoga aja fungsinya itu kompatibel sama Android atau iOS selain dari brand-brand Cina atau nantinya kan Android atau enggak sih, tepatnya Android itu kan terbagi menjadi dua ya kalau untuk brand Cina ya. Kadang kalau yang Cina itu nggak ada Google Play-nya gitu. Semoga aja ya kompatibel sama Android global. Oke. Terus di belakangnya juga dia bahasa Cina semua, jadi gue kurang bisa ngasih tahu detailnya sih ya. Oke. Terus samping-sampingnya juga cuma ngasih tahu websitenya itu sendiri sama brand, terus tipenya PXN K10. Nah, langsung aja kita unboxing. Kita buka dulu segelnya. Oke. Nah, kelihatannya sepintas itu boxnya juga sederhana ya, tapi ternyata di dalamnya tuh kelihatan mewah. Kenapa mewah? Dia ngasih semacam busa lagi, jadi si device-nya nggak kekocok-kocok gitu. Oke, kita coba dari yang device-nya dulu, nanti kita ini lagi. Nah, ini busanya lumayan tebel nih, jadi bagus banget si packagingnya. Terus kita cek dulu kitab-kitabnya. Ini apa ya, karena ini bahasa Cina juga, gua mungkin ini spesifikasinya nih, kayak mungkin gua sedikit tahu ini dia ada internal baterai sebesar 2200 mAh. Jadi dia nggak butuh istilahnya colokan ya, charger ya. Oke. Terus bahasa Cina semua. Jadi mungkin cuma itu sih yang gue tahu. Nah, terus ini juga kita dikasih scan aplikasi itu buat bisa masukin aplikasinya ke Android ya. Ini aplikasi resminya dan bisa pakai aplikasi alternatif ternyata, si Octopus Apps. Oke. Terus ada juga satu lagi apa nih? Nah, ini mungkin garansinya ya. Cuman karena kalau ini dari bahasa Cina, mungkin ini garansi dari Cinanya ya. Tapi pas pembelian ini kita dikasih garansi juga sekitar 3 bulan atau 6 bulan gitu. Terus ada lagi kotak kecil ini. Di sininya sih ditulis ada
USB ya, bentuk USB di sini. Oke, nah buka. Ini buat ngecas mungkin ya. Dan mungkin bisa juga terkoneksi ke internet, ke PC buat update atau semacamnya. Oke, USB-nya masih micro. USB-nya masih micro. Dan untuk kabelnya itu standar banget, nggak braided, jadi mungkin gampang rusak sih. Terus panjangnya itu 1 meter. Jadi kalau misalkan baterainya habis terus mau kita cas itu masih lumayan deket, bisa sampai jauh gitu karena dikasih 1 meter. Oke. Terus udah nggak ada lagi, kosong. Nah, sekarang kita langsung ke device-nya ya. Oke, nah device-nya ini simple ya. Bentuknya candy bar. Terus di sini ada LED-nya, logo PXN-nya, keren. Nah ini USB micro-nya untuk ngecasnya ya, USB 5 volt. Oke, 5 volt. Terus ini tombol powernya, clicky, tapi terlalu kecil ya si tombol powernya nih, tapi gampang rusak. Nah sisi samping kanannya ini ada 2 USB, tapi 2 USB ini nggak ngasih petunjuk apa-apa ya. 2 USB ini nggak ada petunjuk apa-apa, nggak ada petunjuk dari bahasa Cina-nya juga. Oke, nah terus sisi kanannya lagi ada tombol reset yang kayaknya nggak bisa dipencet karena mendem ke dalam ya. Oke, nggak kliki juga. Terus sisinya kosong, belakangnya juga cuma 4 baut, kosong ya. Oke, jadi setelah kita unboxing, sekarang kita akan coba si device-nya ini sendiri, dan gua akan coba di belakang. Let's go, kita ke belakang. Oke, ini udah gua setup ya si device-nya. Sekarang kita coba nyalain dulu. Oh, untuk nyalainnya sendiri itu butuh sekitar 3 detik buat nyalainnya ya. Terus kita coba connecting, kita coba pairing, scan. Sini ada device PXN K10, kita pair. Nah untuk pairingnya itu sendiri cukup mudah, tinggal sekali pencet pairing dia nggak nunggu lama, langsung pair ya. Dia aplikasinya ya, aplikasi khusus buat si device PXN K10 nya. Oke, sekarang gua bikin dia. Landscape ya, ternyata dia butuh overlay permission. Kita go to setting, draw over other apps, kita nyalain. Nah ini tampilan dari aplikasi si PXN K10 ya. Jadi ada beberapa game yang udah terinstall di aplikasinya, kayak Knife Out, Call of Duty, BR Mode, Call of Duty Mom Mode, PUBG, paling terkenal ya, sudah pada tahu, dan DNF. Ternyata ada miss ya untuk mappingnya itu sendiri. Nah, cara kita merubahnya, karena ini nggak bisa langsung ya, kita nggak bisa rubah langsung mappingnya.
caranya sih kalau nggak salah kita harus screenshot dulu. Nah, kita harus screenshot dulu aplikasinya atau si controller dari game itu sendiri, terus kita balik lagi ke aplikasi PXN-nya. Nah, kita akan coba bikin mappingan sendiri. Nah, ini dia yang tadi gue screenshot. Kita akan coba mapping sendiri ya. Kita bikin jadi Huawei. Nah, ini mappingannya, terus screenshotnya. Jadi kita nanti pakainya ini. Kelihatannya sih sedikit simple ya. Tapi yang bikin ribet mungkin pas kita setting mappingnya itu sendiri. Oke, masih banyak yang salah. Oke, sementara gitu dulu aja, karena kita akan cobain langsung pas di on game-nya, in game-nya. Select mode. Oh iya, teman-teman gamer mobile ya khususnya, itu bisa ngecek ada apa aja sih selain PXN K10 itu di websitenya PXN ya. Wah, harus loncat nih. Sip. Butuh sedikit penyesuaian, tapi masih simple menurutku ya, nggak seribet. Waduh, ada suara anak kecil. Overall smooth ya, gerakan si mouse-nya itu sendiri smooth. Oke, buat turun dulu. Ini gua hide ya, karena suka mengganggu. Sini. Ini bisa dirubah ya. Kayaknya DPI-nya nggak bisa dirubah, jadi dia ngebut ya, ngebut. Kayaknya nggak ada anti recoil di sini, jadi dia bisa harus ini sendiri ya, harus dari mouse manual recoil. Oke, sejauh ini gua ngerasain koneksi dari Bluetooth-nya ini stabil, nggak ada yang aneh-aneh, nggak tiba-tiba kayak putus-putus gitu, nggak tiba-tiba tahu-tahu kita pencet W muter-muter atau tiba-tiba jalan sendiri, enggak. Jadi koneksinya lumayan stabil ini ya. Oke, kita coba sekali lagi nyari musuh, habis itu selesai. Oke, sejauh ini masih stabil. Panennya cuma sementara dulu. Oke. Jadi overall si PXN ini work dengan cukup baik di Android, tepatnya device yang gue pakai ini Huawei Mate 20X. Itu tadi hasil gua coba si device PXN K10 nya. Nah, kesimpulan dari gua, yang pertama untuk pairingnya itu cukup mudah ya.
Tapi gue nggak tahu ini dia menganut Bluetooth versi 4 atau udah versi 5. Tapi sejauh ini pas gue pairing itu cukup mudah, dan pas nyobain si device-nya ini sendiri dia nggak ada putus-putus kan. Nah yang kedua, pas kita udah pairing, kita coba mappingnya itu pun mudah, cukup mudah banget. Pertama kita cukup screenshot si controller dari gamenya itu sendiri ya, kayak gini. Terus kita tinggal edit aja gitu. Nah tinggal edit aja, jadi mappingnya kita mau pindahin kemana itu, jadi enak banget sih untuk mappingnya, simple. Nah tapi kekurangannya dari mapping ini, dia nggak ada settingan lain ya, karena itu simple banget, terlalu simple menurut gua. Terus yang lainnya itu dari baterainya, walaupun kecil begini dia include baterai 2000 mAh. Jadi pemakaiannya bisa sampai 6 jam atau mungkin 8 jam. Oke, segitu aja unboxing dan hands on dari gua. Jangan lupa nonton video-video kami selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget.